Jersman Jurnalistik Semanda. Satu tulisan selamanya menginspirasi. Halo Sobat Jersman, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kenalin di sini aku Niputu Anindya Kirnawandari selaku host yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan dalam kegiatan Jersman Talk edisi keempat. Nah, jadi di Jersman Talk edisi keempat ini kita akan mengulik perjalanan inspiratif juara satu lomba gerak jalan. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada dua narasumber yang keren banget dan menginspirasi sekali. Nah, sebelum kita ke pertanyaannya, sebaiknya pastinya kita mengetahui dulu siapa sih narasumber yang akan ada pada kegiatan Jusman Talk edisi keempat ini. Baik, untuk Rama dan juga Gaka, boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Jusman. Halo, perkenalkan nama saya Ibu Stigor Rama Kusuma, bisa dipanggil Rama Kusuma. Saya Imadi Gafirja Laskara, bisa dipanggil Gafir. Baik, jadi itu dia perkenalan dari narasumber. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya. Baik, pertanyaan pertama, lomba gerak jalan ini diadakan oleh siapa dan kapan pelaksanaannya? Ini diadakan oleh pemerintah daerah dan pelaksanaannya itu tanggal 12 Agustus 2025. Bagaimana dengan rutenya? Berapa jarak yang ditempuh dari garis start hingga garis finish? Itu untuk rutenya cukup lumayan pendek bagi saya, karena itu menempuh jarak sekitar 5,6 km dan itu tidak terlalu panjang bisa dibilang untuk yang lainnya. Mungkin dari saya yang cukup pendek juga, karena di kabupaten lain itu terdapat 8 kilo dan 17 kilo dan macam. Jam berapa sih perlombaan ini dimulai dan sampai jam berapa untuk mencapai garis finish? Untuk mulai itu jam 4 sore karena kita sih menunggu paskibraka pembukaan dan gerakan yang seperti biasa dilakukan oleh paskibraka dan sebagainya. Kalau itu dilakukan perlombaan itu selesai kalau tidak salah itu jam setengah 8. Untuk dari jam berapa tim gerak jalan Semandan melakukan persiapan seperti make up dan juga lain-lain hal? Untuk melakukan make upnya itu cewek ya biasanya itu dari jam 7 sampai jam 9. Kalau untuk cowok itu dari jam 9 sampai jam 12. Kita juga sangat simpel persiapannya dan itu sambil makan juga sih. Untuk anggota petonnya itu ada berapa jumlah? Itu ada sekitar 17 anggota dan termasuk kantor. Dan di sini tidak menggunakan carakan atau semacamnya, jadi langsung intinya. Bagaimana proses terbentuknya tim ini? Apakah ada proses seleksi atau langsung ditunjuk? Untuk hal itu ada. Kita menggunakan dua hal, yaitu ditunjuk dan diseleksi. Kalau yang diseleksi itu mungkin beberapa adik-adik yang diambil dari ibadah, kelas 10 juga gitu. Untuk yang ditunjuk itu mungkin karena dia sebelumnya mengikuti LKBP itu gerak jalan bisa juga ada. Generasi penerus ya? Ya, untuk generasi penerus. Baik. Siapa saja yang berperan untuk melatih tim gerak jalan Semandan? Yang berperan di hal ini itu ada dari kakak PPI 2024, ada juga dari kakak Sabara 2023 dan pembina kita yaitu Pak Heri, Pak Adi sama Pak Indra. Pak Indra. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk latihan? Yang dilakukan untuk latihan itu kurang lebih sebulan kurang kalau tidak salah. Itu pun tergantung cuaca dan kondisi pasukan yang fit atau tidak. Jadi nggak pastilah 1,5 atau 1 bulan pas. Apakah ada kegiatan unik dari tim yang selalu dilakukan sebelum latihan dimulai? Ada. Itu kita pagi-paginya pasti sarapan. Nah itu selalu main Clash Royale. Dan sarapan kita paling unik itu adalah bakso pagi-pagi. Apa tantangan terbesar atau kendala selama persiapan maupun saat lomba berlangsung dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Tantangan terbesar mungkin bagi saya itu kekompakan mungkin ya, kekompakan dan formasinya karena itu
Untuk formasi itu lumayan susah juga, banyak resikonya. Mungkin kesehatan adik-adik yang nggak fit kita pakai kan gimana nanti cedera. Itu kekompakannya resiko juga, karena di jalan bisa jadi kita Pingsan. ya pingsan dan susah itu barisannya. Itu untuk dari mana kok dari kakak? Dari saya mungkin sama seperti itu, karena memang formasi kita dari formasi itu memang susah dan tingkat kesulitannya tinggi. Terlebih lagi yang paling atas itu harus yakin lah dengan yang di bawah. Iya. Jadi supaya tidak satu jatuh semua jatuh jadi. Benar banget ya. Menurut kalian apa bagian tersulit dari gerak jalan? Apakah menjaga ritme langkah atau saat melakukan variasi dan formasi? Kedua-duanya, dari melangkah dan formasinya. Karena formasi itu balik lagi itu sangat berisiko. Kalau saya lihat dari sekolah lain itu sangat dikit yang mengambil formasi seperti itu. Dan untuk ritme langkah juga sangat susah karena kita menentukan cepat atau lambatnya langkah untuk menentukan waktu. Dari saya mungkin formasi ya, karena formasi itu kita dibataskan waktu 2 menit kurang lebih, dan itu dari pembukaan hingga akhir harus dapat 2 menit. Bagaimana cara kalian membagi waktu antara sekolah, latihan dan juga kegiatan lainnya? Bagi saya, bagi waktu itu sangat gampang ya. Mungkin dari jam 7, jam 8 lah itu kita mulai latihan sampai jam 12. Sisanya saya di kelas belajar. Dan itu saya dari pas pulangnya mungkin saya nanya di grup chat yang ada guru atau tanpa ada guru, atau langsung ke gurunya nanyakan tugas atau hal yang berkaitan di kelas. Yang pertama atau lagi? Mungkin dari saya sama seperti Roma, jam 7, jam 8 mulai latihan hingga jam 12. Setelah itu saya kembali ke kelas untuk belajar, dan pulang dari sekolah saya biasanya kalau mengecek grup sudah ada yang menginformasikan terkait tugas-tugas yang terdapat pada saat saya mengikuti kegiatan tersebut. Menurut kalian seberapa besar manfaat latihan secara rutin dalam membentuk mental dan juga fisik tim kalian untuk meraih juara? Itu cukup besar dan sangat besar ya, karena kalau tanpa latihan ini kita nggak bisa jadi apa-apa. Kekompakan kita itu bakal berantakan banget, melangkah apalagi, dan formasinya itu bakal bisa jadi hancur. Mungkin dari kita fisik sudah terbantu ya, karena sempat pada saat kelas 10 kita mengikuti kegiatan jalan tersebut. Mungkin dari adik-adiknya sangat bermanfaat karena ya beberapa ada yang baru lah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi cukup membentuk fisik mereka dan mental mereka juga. Menurut kalian apa yang membuat penampilan tim gerak jalan Semandan berbeda dengan tim gerak jalan lainnya? Mungkin dari formasi ya, yang sangat berisiko dan cukup keren bagi saya, dan kekompakannya juga mungkin sangat kompak untuk bisa dibilang dari segi. Dari saya mungkin ya pada saat di jalan itu menentukan waktu yang cukup pas lah untuk menyelesaikan lomba tersebut. Apakah kalian itu pernah ada di fase malas latihan? Jika pernah, apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Untuk fase ini mungkin bagi kami kelas nggak pernah merasa malas ya, karena kami sudah terbiasa untuk latihan ini. Untuk adik-adiknya mungkin ada. Dan untuk mengatasinya itu kita mengadakan ya fun game itu lah untuk menghilangkan rasa jenuh adik-adik. Dari Kak Bosan. Iya, biar nggak bosan itu mulu. Apa momen paling berkesan yang kalian alami selama mengikuti perlombaan gerak jalan? Momen berkesan saya itu dandan saya itu kehilangan suara dia waktu bilang hormat geraknya pas di perlombaan. Mungkin dari saya pada saat yel di jalan ada beberapa suara yang hilang tiba-tiba dan jelekit ya. Iya. Bagaimana cara tim kalian menjaga kekompakan supaya tetap solid dari awal latihan sampai lomba selesai?
Itu karena dari mana ya, dari chemistry kita aja sih. Kita sudah dibentuk dalam suatu tim dengan apa ya, keberadaan kita selalu dihargai hasilnya, dan kita tuh merasa kalau kita salah ya harus ya kayak korsa itu mungkin bisa dibilang. Berarti udah dilatih kedisiplinannya, kemudian ya tata caranya gitu ya. Ya. Pernah nggak kalian tuh merasa mau nyerah? Kalau iya, apa yang bikin kalian itu tetap lanjut? Karena formasi kita yang sangat beresiko untuk meyakinkan adik-adik yang baru itu cukup susah. Jadinya ya perlu meyakinkan dengan yakin, berani tidak menggunakan formasi tersebut atau ingin diganti. Kalau dari saya tuh insecure ya, karena di posisi itu saya first time mencoba formasi yang cukup rumit dan cukup susah bagi saya, dan itu sangat perlu keyakinan dari yang di bawah sama yang di atas juga. Kalau tidak ada keyakinan, bisa saja kita cedera atau jatuh, paling jelek yang bisa dibilang. Berarti yang penting itu keyakinan. Ya, keyakinan. Bagaimana perasaan kalian setelah bergabung dalam tim Gerak Jalan Semandan dan berhasil menorehkan prestasi? Untuk saya Pastinya bangga. pasti bangga dan cukup bangga bagi saya, karena saya selain dapat pengalaman baru, teman baru, dan dapat penghargaan apalagi itu, sangat bangga banget. Karena Mungkin sama seperti ini juga. menurut kalian, apakah kemenangan ini sudah sesuai dengan ekspektasi kalian sejak awal? Mungkin dari saya sudah sesuai, karena terlepas dari kelas 10 yang kita mendapatkan harapan 1 dan sekarang mendapatkan juara 1. Jadi rasa ingin balas dendam tuh tersampaikan. Emang? Untuk saya cukup tersampaikan juga sama seperti Gabriel, cuma untuk saya tidak sampai balas dendam, karena saya itu hanya mencari apa ya, prestasi saja, mencari pengalaman juga. Baik, sejak kapan kalian ikut lomba gerak jalan? Apakah ini pengalaman pertama kalian atau sebelumnya juga pernah ikut perlombaan seperti ini waktu SMP atau bahkan SD? Kalau dari saya itu udah dari SD ya, dari SD kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah. Itu saya udah mulai dari SMP dan SMA. Kalau dari SD saya mulainya itu karena lihat dari TikTok tuh tak salah tuh di HP itu, di paskibraka tuh sangat keren banget itu. Tak pikir jadi ikut gerak jalan dan bisa di paskibraka. Dan saya SD juga udah ikut, tapi SMP tidak mengikuti karena mungkin terkendala di bagian gerakan ke postur tubuh. Tapi di SMA terpilih lagi untuk mengikuti Setelah berhasil memperoleh juara, apakah kalian akan berhenti sampai sini atau punya target baru lagi? Untuk saya punya ya, karena saya ingin untuk generasi berikutnya saya ingin melatih adik-adiknya untuk mempertahankan juara 1, karena itu juara 1 lumayan susah dicari di kabupaten ini, karena saingan kita cukup berat juga. Mungkin dari saya sama seperti itu, cuman di sini saya lebih menekankan ke lomba-lomba yang lainnya seperti lomba PBB atau KBB seperti itu. Apa pesan dan motivasi kalian untuk teman-teman atau adik-adik yang ikut lomba gerak jalan tahun depan? Untuk motivasinya, kalian jangan nakal, kalian juga jangan terlalu berimbang kalau milih-milih. Kalian juga harus berani mengucapkan sesuatu, berani tampil, berani yakin juga, dan kalian itu juga jangan etika ngomong kalian juga kepada pelatih kita, jangan asal baru dia manusia tidak manusia samakan dengan cara biasa kita, itu bedakan biar tidak ada sesuatu yang bikin sakit hati atau lain sebagainya. Mungkin dari saya ya hormat ke pembina, terus turut apa ke pembina karena mereka yang membina kita.
Jaga sikap gitu Iya, ya. jaga sikap. Oke, pelajaran apa nih yang dapat kalian berikan sebagai inspirasi nantinya oleh penonton Jurs Mantap? Pelajaran yang saya kira dapat ya itu dari mengatur waktu. Ya, kalian juga bisa mengatur waktu, terus kedisiplinan terutama dan ketepatan waktu nanti kalian untuk mungkin pertemuan antara rapat mungkin atau gimana tuh biar kalian tidak terlambat sendirinya ya. Kalian biar berani duluan datang daripada terlambat itu. Untuk kedisiplinan juga sama, menyiapkan baju dan lain sebagainya itu biar nggak ada aku lupa buat gini, aku lupa buat gitu, biar nggak ada yang seperti itu. Ya. Rafael? Mungkin dari saya fokus terhadap hal yang apa ingin kalian tuju dan tidak apa ya terdistract oleh kegiatan lainnya. Jadi di sini aku mau nambahin pertanyaan dari aku pribadi ya, aku pengen nanya. Nah, sebelum kalian ditunjuk untuk sebelum kalian dipilih untuk mengikuti lomba gerak jalan, apa nih patokan yang menentukan kalian tuh cocok untuk ikut gerak jalan? Kalau bagi saya mungkin tinggi badan kalian mungkin ya jangan terlalu pendek seperti di bawah 150 mungkin atau enggak terlalu over mungkin ya kayak 180 ke atas itu kan mungkin kalian tidak ada pasangan atau gimana nantinya. Untuk berat badan juga jangan terlalu gimana ya berisi, jangan juga berlebihan juga kalian makannya biar ideal sama tinggi badan kalian. Terus dari segi gerakan juga kalian harus lumayan bagus. Kalau lebih bagus ya kalian mengikuti gerak jalan atau mengikuti lomba KBB udah dari SMP atau enggak SD bisa jadi. Untuk Rafael Mungkin dari saya dari segi postur juga harus ditekankan sekali karena menyesuaikan dengan tim pasukan supaya tidak aneh lah kelihatannya dari yang awalnya tinggi tiba-tiba pendek sendirinya gitu kan. beda sendiri Iya. ya. Baik, nggak kerasa ternyata itulah pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi Jurs Mantap edisi keempat kali ini. Nah, sebelum aku tutup, di sini aku mau berterima kasih kepada narasumber karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan juga aku pengen nanya nih sama teman-teman pada narasumber, gimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan Jurs Mantap edisi keempat kali ini? Untuk saya lumayan bangga dan sangat senang ya karena di sini kita diwawancara dan cukup nyaman saya di sini untuk ditanya-tanya. Dari saya ya pastinya bangga karena terpilih menjadi narasumber di Jurs Mantap kali ini. Kalau dari saya pribadi, saya juga senang dan juga bangga karena bisa bertemu orang-orang hebat di sini yang mendapatkan juara 1 lomba gerak jalan. Saya sangat-sangat senang, yang pastinya bangga juga karena saya menjadi host dalam kegiatan Jurs Mantap edisi keempat pada kali ini. Nah, sebagai penutup, di sini saya mau melakukan yel-yel jurnalistik. Jursman Jurnalistik Semandar. Satu tulisan selamanya menginspirasi. Bye bye.